Pada sesi ketujuh ini, yang pertama saya akan membacakan atau sedikit membahas tentang nun wikoyah. Nun wikoyah adalah nun yang harus dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah wasol agar tanwin tetap terjaga. Contohnya terdapat pada surat Al-A'raf ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'idzabuhum adzaban syadid. Pada lafaznya ditulis adalah qauman Allah, namun dalam lafaz agar menyambungkan hamzahnya jadi qaumanillah, di situ ada fungsi nun wikoyah. Selanjutnya saat ayat sajadah, apabila membaca atau mendengar ayat sajadah, sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Dalam sujud tilawahnya itu disunahkan untuk membaca sajada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat sajadah yang menunjukkan perintah sujud tilawah di mushaf Madinah. Biasa diberi tanda dan di akhir seperti gambar sajadah. Lalu selanjutnya ada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah adalah sekumpulan huruf hijaiyah yang merupakan pembukaan dari awal surat. Contohnya pada surat Al-Baqarah alif lam mim, pada surat Al-Qalam nun, lalu pada surat Maryam kaf ha ya ain shad, yang dimana huruf-huruf pada pembukaan ayat tersebut dibaca sesuai nama asli huruf hijaiyahnya dan berlaku hukum tajwid sebagaimana kita membaca ayat lain dalam Al-Quran seperti kaf, ha, ya, ain, shad. Shad adalah huruf ikhfa, jadi ain, shad. Selanjutnya ada sifrul mustatirul qaim. Sifrul mustatirul qaim adalah bulatan lonjong tegak yang diletakkan di atas huruf mad. Mad tersebut tidak dibaca panjang ketika wasol, namun dibaca panjang ketika waqaf, baik dengan atau baik di tengah atau akhir di ayat. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, pada kata qawariro kalau dibaca pendek jadi wa akwabin kanat qawariro. Itu saat wasol. Kalau saat waqaf jadi wa akwabin kanat qawariro, dibacanya panjang. Lalu ada sifrul mustadir. Sifrul mustadir adalah bulatan sempurna. Kalau sifrul mustadir lonjong, kalau mustadir sempurna bulatnya, yang diletakkan di atas huruf mad, yang menunjukkan bahwa mad tersebut tidak dibaca panjang, baik ketika wasol maupun waqaf. Dalam Al-Quran terdapat banyak contohnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada kata ulaika itu ada doma menghadapi wawu yang huruf mad yang biasanya dibaca panjang, namun karena ada sifrul mustadir dibacanya jadi pendek. Ulaika, tidak seperti itu. Lalu memahami waqaf dan ibtida dalam tajwid Al-Quran. Kenapa kita harus memahaminya? Karena waqaf dan ibtida ini sangat penting untuk menjaga makna pada Al-Quran yang kita baca. Waqaf ini adalah cara belajar dan kita tahu di mana kita berhenti membaca ayat Al-Quran, dan ibtida adalah cara agar kita tahu di mana kita harus memulai ayat yang tadi kita berhentikan tersebut agar tidak merubah makna. Lalu ada jenis-jenis waqaf. Yang pertama ada waqaf lazim. Waqaf lazim yaitu berhenti yang harus dilakukan pada suatu tempat tertentu karena kelanjutan bacaan akan mengubah makna dan menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, waqaf zaiz, yang berhenti yang diperbolehkan di tempat tertentu tanpa merusak makna
yang terbagi lagi menjadi subkategori seperti wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qobi. Wakaf qobi berhenti pada tempat yang dapat menyebabkan perubahan atau kesalahpahaman makna sehingga harus dihindari. Pentingnya menjaga wakaf dan ibtida. Dengan penjagaan wakaf dan ibtida akan menjaga makna yang kita baca sehingga tidak menimbulkan perubahan makna atau kesalahpahaman. Yang kedua, mempermudah bacaan. Dengan berhenti dan memulai kembali di tempat yang tepat, pembaca dapat memahami Al-Quran dengan lebih baik. Yang ketiga, penting dalam tahsin. Memahami wakaf dan ibtida adalah kunci untuk memastikan bacaan Al-Quran yang baik dan benar dalam proses tahsin.